Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yarfa'u darajati man talabal ilma wa 'allamahu wa 'amilah. Nas'aluhul mazida fi kulli waqtin wa hinin wa yawmin wa sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa khalilina wa dhukhrina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salatan narjullaha biha fahmahu wa hifdhahu wa ziyadatahu wa ladzatahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi hum ahlul ilmi wal jihadi wal khairi wa syahadah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyibah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a fid dunya wal akhirah wa ballighna ila rubbatil 'aliyah wa atina uluman laduniyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dumateng para imam-imam mushola, imam masjid, dumateng para sederek, para hadirin, para sepuh ingkang kula muliakan, ingkang kula hormati, dereng kula muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten dalu menika kula panjenengan sami masih saged kempal bermuajahah, bertemu kembali kegiatan rutinan malam minggu sekaligus diisi dengan thalabul ilmi. Mugi-mugi mawon setiap pertemuan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kula sampaikan dumateng junjungan Nabi kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uga kula sampaikan dumateng para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sami semuanya tertulis termaktub kelawan tinta emas dalam deretan empat beliau dengan kelak angsal syafaatipun fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula muliakan, kelanjutan ngaos Fathul Qarib saniki babipun faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati, yaitu pasal yang akan membahas tentang haid, nifas dan istihadah. Tentunya tidak sekomplit secara utuh, sebab kula ngalami belajar babul haid karena kita balik syaratul mahid ini kemudian setahun kula belajar dan pondok. Jadi lamun umpamanya secara mendetail ya tidak mungkin hanya beberapa yang ada dalam kitab Fathul Qarib. Kalau secara menyeluruh tidak cukup satu kali dua kali pertemuan, tapi membutuhkan beberapa kali pertemuan, dan itu pun bukan hal yang dianggap mudah karena memang ruwet. Tapi walaupun dalam Fathul Qarib tidak sekomplit apa yang sudah dirangkum dalam kitab Risalatul Mahid, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang mengenal haid. Kenapa laki-laki juga harus memahami babul haid? Karena kita juga punya istri. Istri kita perlu dipahamkan tentang masalah darah haid. Kita punya anak perempuan juga harus paham. Kenapa harus paham darah haid? Karena hubungannya dengan ibadah. Wajib sholat atau tidak wajib sholat, wajib qada atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Ini kalau keluar dari kelamin perempuan ada 3 darah. Yang pertama namanya damul haidi, darah haid. Lamun jare wong kuna siarane getih kotoran, getih kotor monine. Sing nomor lorone wan nifas, yaitu getih nifas.
sing nomor telune al istihadah, yaitu getih istihadah. Jadi sing metu ke orang berhaid kabeh orang. Maka sing paling angel ketika kita membedakan mana haid mana istihadah. Ini yang paling mumet. Karena haid tidak wajib sholat, bahkan haram sholat. Istihadah wajib sholat, sama-sama keluar darah. Fal haidu huwa damu al khariju fi sinnil haidi wa huwa tis'u sinin fa aktsara. Darah haid adalah darah yang keluar di umurnya haid. Umur haid ini adalah 9 tahun. Jadi umpamane kurang sitik orang masalah, kalau kurangnya di waktu yang mana tidak cukup untuk haid dan suci, kurang lebih sekitar 16 hari lah. Masa suci adalah 15 hari, minimal haid adalah 1 hari semalam. Umpama marani umur 9 tahun nek kurang 16 dina metu haid, masih dikatakan haid kalau kurangnya hanya sekitar 16 hari. Jadi kalau umpama 9 tahunnya kurang 1 bulan kalau keluar darah haid, berarti masuknya kategori istihadah. Jadi ini yang paling diwaspadai ketika kita punya anak perempuan. Ini kalau SD umur 5 tahun apa kelas 5 kira umurnya? Iku jelas wis luwih saka 9 tahun. Sekian akeh bocah kelas 4, kelas 5, kalau bocah bongsor biasanya sudah pada haid. Dan pada umur itulah berarti anak ini sudah kena mukallaf, sudah kena kewajiban, kena tuntutan, kena dosa, kena oleh ganjaran dan segala macam, karena sudah mukallaf. Seperti orang yang laki sudah mengeluarkan sperma. Dan pada umur itulah anak perempuan kita yang sudah mengalami haid kadang-kadang masih pelongo-pelongo. Maka takon ibune mbok orang ngerti maning, takon bapaknya melongo maning, tanggung jawab satu keluarga. Jadi maka walaupun kita laki-laki, kita wajib mengetahui tentang masalah haid. Kalau kita nggak mau belajar, maka istri kita wajib belajar. Kalau tidak ya maka kita kena tuntutan semua satu keluarga. Jadi umurnya adalah 9 tahun atau lebih. Jadi kalau misalkan di umur 10 tahun baru keluar haid, itu sudah masuk. Tapi kalau 8 tahun kok keluar haid, keluar darah, itu namanya bukan damul haid, tapi kategorinya istihadah. Gitu. Lah keluarnya ini adalah min farjil mar'ati ala sabil sehat, keluarnya dari kelamin perempuan dengan jalan sehat. Ini pengecualiannya tadi adalah istihadah. Jadi kalau nanti ada aturan minimalnya berapa dan bagaimana kalau terputus dan bagaimana kalau kurang daripada 24 jam. Aila li'illatin, bukan karena penyakit, karena bisa jadi seorang perempuan keluar darah itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Mungkin karena dia punya penyakit apa, seperti ketika kita buang air besar ngising kadang-kadang bisa bentuk getih, itu penyakit. Dan mungkin saja dari seorang perempuan pun bisa keluar darah tapi bukan darah haid, darah penyakit. Karena pernah ada seorang perempuan ketika dia tambah darah, ketika darahnya ini sudah nggak bisa berfungsi, ketika dia dimandikan mati, itu dari badannya keluar darah, itu bukan darah haid, itu darah yang dikirim yang tadinya diimpus ternyata keluar lagi melalui lubang-lubang itu. Jadi makanya kalau haid itu adalah darah yang keluar di umur yang minimalnya 9 tahun ke atas dengan jalan yang sehat, bukan karena penyakit. Ini.
balil jibillati min ghairi sababil wiladah, dan keluarnya bukan sebab melahirkan. Pada hakikatnya keluarnya bukan dari kelamin perempuan, tapi dari mentog rahim yang paling ujung. Rahim yang paling ujung inilah hakikatnya darah haid itu keluar. Walaupun keluarnya tadi, ini namanya darah haid ini kalau secara hukum Islam, kalau kita melihat secara umum tidak ada orang hamil haid, tapi secara hukum tahidu al-hamilu, terkadang orang hamil itu keluar haid. Makanya darah yang keluar dari puncak atau ujungnya rahim sekalipun keluarnya dari orang yang hamil. Jadi jangan kita nanti kira orang hamil kemudian mengeluarkan darah berarti bukan haid, itu bisa jadi haid. Karena dulu istri saya juga pernah mengalami ketika hamil ternyata bisa mengeluarkan darah. Dan permasalahannya apa nanti? Ya otomatis kalau itu terhitung haid maka kita harus sholat. Kalau kita memaksakan diri sholat berarti kita haid dalam badan haid kok kita sholat. Maka secara hukum qad tahidu al-hamilu, terkadang haid wong kang hamil. Ini kalau kita memahami secara umum wong matang orang bakal haid. Tapi secara hukum termasuk, dan itu terbukti pernah terjadi dalam diri saya yang ketika hamil itu pernah mengalami haid. Artinya mengeluarkan darah. Nah, maka disamakan dengan manusia yang mengeluarkan haid, maka jin pun sama. Karena jin juga terhukumi seperti hukumnya manusia, sama juga haid. Nah, ada sedikit tambahan yang tercantum di dalam kitab Fathul Qorib bahwa ada beberapa hayawan selain manusia dan jin yang mengalami haid. Jadi kalau dalam kitab diterangkan ya haidu midirruh dobu haina. Haina itu mirip kayak asuk ya, mirip kayak anjing, itu haid. Kemudian seorang perempuan haid, arnab ini terwelu atau kelinci, ini juga haid. Nakoh ini unta, itu juga haid. Kalbah anjing, itu haid. Hufas ini kelelawar, makanya kotor kadang-kadang kelelawar. Kadang haid kayak aslinya pada netes ning tembok. Al-wazaghah cecak juga mengalami haid. Ini di antara hayawan-hayawan selain manusia yang mengalami haid. Wa kharaja bidzalika. Nah, tadi ada katakan bahwa haid adalah ala sabilis sihah, maka pengecualian adalah istihadah. Karena kalau istihadah ini keluarnya dikategorikan sebagai karena penyakit, bukan karena darah yang sehat. Lalu kita lanjut memahami warna-warna darah. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan di akhir pengajian. Walaunuhu aswadun muhtadimun ladzaun. Ini kalau secara umum dalam kitab takrib warna darah adalah hitam. Tapi nanti punya banyak warna. Secara yang paling kuat, hitam ini yang paling kuat, yang qawi. Karena nanti ada namanya darah, ada yang qawiyun dan dhaifun. Ada darah yang kuat dan ada darah yang dhaif. Kenapa dalam ilmu fikih bab haid itu diperinci antara qawi dan dhaif? Karena nanti ketika keluarnya darah melebihi maksimal 15 hari, umpama 5 hari keluar darah qawi hitam, setelah hitam disusul dengan darah merah selama 12 hari, berarti kalau di total 5 dengan 12 mencapai 17 hari. Maka yang terhitung haid itu hanya yang qawi, itu yang 5. Kenapa itu maksudnya apa? Pengajian seperti ini dipahami berarti yang tadi ketika kuning kita nggak sholat
kita belum mandi karena dimungkinkan akan berhenti sebelum 15 hari, ternyata itu istihadah, berarti kita wajib mengkodok sholat. Kalau kita nggak kodok, ya utang sampai besok. Yang kita pahami semuanya asal mau gede, asal mau gede, enggak semuanya. Ini yang perlu dipahami nih, bahwa orang yang haid ini ada namanya nanti mubtadaah mumayyizah. Saya masih rada apa karena saya punya kitab dan saya pernah belajar dan saya pernah mengajar berulang-ulang masalah ini. Nanti ada yang namanya mubtadi'ah atau mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ada lagi yang namanya mu'tadah mumayyizah. Ada lagi mu'tadah ghairu mumayyizah. Nanti ada sing dzakirah waqtan wa qadron, ada sing nasyan waktan la qadron, ada lagi sing mutahayyir, orang yang bingung sing ditakoni mbuh kabeh. Sekarang kita pahami dulu warna dan darah ini adalah, kalau haid ini muhtadim. Muhtadim ini istilahnya apa? Menyengat lah, panas. Maka akeh wong wadon ketika keluar darah haid ini sing wetenge lara, sing wetenge perih, sing jempalitan. Karamel muhtadim itu panas. Bahasa Arabnya hararah, membakar, panas. Ladzaun ini istilahnya apa kalau dalam ilmu, apa kalau dalam binatang yang namanya kalajengking yang ngantuk, seklaran sing panas ya. Laisa fi akhir, lanjut ihtadam adam istadat humratu hatta swadda. Jadi waladatu annar hatta ahraqat, ini ibaratnya darah itu panas, menyengat, seperti kalau istilahnya membakar, saking panasnya. Ini jadi kalau misalkan orang keluar darah kok nggak ada rasa apa-apa, juga mencurigakan darah apa, karena kalau secara definisi seperti itu lah. Permasalahan yang terjadi ini dulu biar kita sedikit memahami tentang warna darah lah, karena nanti kalau kita nggak paham, kira kita hanya pahamnya merah saja, padahal kita terkadang kuning. Sok takon bojone dewek. Sira wis haid sing awit tanggal samene sampai tanggal samene wis ana 13 dina wis suci durung. Sok katiliki ora. Kalau perempuan ini mau paham, ditutul nganggo kapas masih kuning. Padahal pertama metu abang. Apakah kuning ini masih haid atau bukan? Ini jadi masalah. Hubungannya apa? Ya wajib sholat, temannya wajib sholat. Nanti urusan dengan sholat ini yang paling parah. Pertama, yang paling kuat, karena warna darah ada 5, aqwah as-sawad. Yang paling kuat-kuatnya darah haid adalah hitam. Hitam. Mungkin pernah alami bojone dewek warna ireng haid. Kudu takon wong lanang supaya paham. Kadang malah betulnya langsung kental kayak ati ya. Anak ada kayak marus hitam. Kemudian yang kedua merah. Ini otomatis secara kalau kekuatan merah dengan hitam ya kuat hitam. Cuma sakra itu lawu. Jadi di atas kuning, di bawah merah lah. Itu warna. Kemudian sufro kuning. Yang terakhir kudroh, yaitu butek. Ini baru sifat dari sisi warna. Dari sisi lain, sifat yang lain darah haid selain warna, afahim. Fahim ini adalah kental. Itu yang dikatakan bahwa ada yang mirip kayak marus, kayak atis ngambrol, itu kental. Awin natu atau bacin, berarti mambu, bau. Auhuma atau dua-duanya, wis kental, mambu pisan. Awit tajarud anuma atau enggak kental, enggak juga bau. Nah, dari sini kalau kita memahami antara kental dengan encer, otomatis sing kuat sing kental. Hitam dengan merah, otomatis sing kuat hitam.
Sekarang andai kata orang keluar darahnya adalah mumayizah. Mumayizah ini berarti yang bisa dibedakan, keluar darah berwarna-warna, berbeda warna. Kalau saling bertukaran nih, keluar darah pertama hitam tapi encer, yang kedua dilanjut merah tapi kental. Nah, ini kan berarti kesimpang siur. Anasi kuat hitam tapi sisi lain encer, 5 hari hitam dan encer, disusul dengan darah lagi selama 12 hari umpama, keluarnya warna merah tapi kental. Nah, berarti anasi kowi ini kena, anasi doif ini kena, simpang siur. Jadi kamu hitam dan kental jelas kuat semua, gamblang, merah dan encer doib semua, simpang siur, hitam encer, merah kental. Maka yang terhitung haid yang mana? Yang terhitung haid maka at-taqaddum, mana yang lebih dahulu itu yang terhitung haid. Bisa dibayangkan kalau seorang perempuan keluar darah umpama hitam encer selama 6 hari, dilanjut dengan keluar darah merah kental selama 13 hari. Umumnya wong kampung pahamnya 15 dina haid sisanya duduk. Maka secara hukum fikih yang terhitung haid mana? Yang 6 yang pertama tadi. Karena yang pertama adalah hitam dan encer, maka yang didahulukan, yang dihitung sebagai haid. Sisanya bagaimana? Istihadah. Sedangkan istihadah kita wajib sholat. Terus bagaimana tadi gak sholat? Wajib dikodok. Kalau gak kodok ya sampai mati dia utang. Ini kan berat. Lah, makanya ketika kita melakukan fidyah kemudian sembahyang rajin yang begitu, ya sembahyang katona, tapi kan belum tentu di bab kayak orang ngerti. Nah ini nih contoh nih masih, kalau seorang perempuan nih yang gambaran untuk perempuan yang pertama kali haid, namanya mubtada ayat. Perempuan yang pertama kali haid itu namanya mubtadaah. Kalau darahnya satu warna namanya ghairu mumayyizah. Kalau darahnya bisa keluar 2 warna namanya mumayyizah. Nanti ada kelanjutannya di belakang, mungkin dalam pertemuan selanjutnya. Ini salah satu contoh saja. Seandainya nih kan minimal nih, berapa sih minimal orang haid? Yaumun walailatun, sehari semalam. Ini sebenarnya belum dibahas di fikih, apa anak lanjutannya. Sehari semalam ini berapa? 24 jam. Maksimalnya berapa? 15 hari. Sekarang andai kata keluar darahnya terputus-putus, tapi hitungan jam kalau di total mencapai 24 jam lebih dan harinya tidak melewati 15 hari, apakah masa kosongnya tergolong suci atau haid? Contoh, tanggal 1 tidak haid, tanggal 2 haid 5 jam, tanggal 3 enggak haid, tanggal 4 tidak haid, tanggal 5 haid lagi 4 jam, 9, tanggal 6 enggak haid, tanggal 7 haid lagi 10. Berapa? Sudah lebih daripada 15 ya, otomatis. Terus tidak haid, haid lagi tanggal 11. Secara hitungan hari tidak melewati 15 hari. Hitungan jam kalau di total sudah, ini kalau 5 jam, kemudian 4 jam, 10 jam, ditambah tanggal 11 keluar lagi 5 jam, maka mencapai 24 jam. Hanya pedot-pedot. Dina kian haid cuma 5 jam, sekiki mandek, benek mandek, metu maning 3 jam, mandek maning, metu maning, mandek maning.
Cuma lamun dihitung kabeh jame ana 24 jam, cuma waktune tidak melewati 15 hari. Apakah masa suci tadi kehitung haid atau bukan? Maka kaul yang muktamad terhitung haid. Berarti kalau kita waktu tidak haid kemudian kita sholat, nggak sah sholatnya, cuma kayak kita wis sekarang keluar darah 5 hari, besok enggak, akhirnya kan sebayang. Kemudian orang batu ketik ternyata metu maning, keluar lagi darahnya, dihitung kabeh akhirnya. Ini untuk orang yang baru pertama kali mengalami haid. Ini baru pengalaman dari yang paling awal masa haid, karena memang sangat rumit. Tapi andai kata nanti mau dipertanyakan, bisa di akhir pengajian di belakang, kalau tidak mungkin bisa saya terangkan secara menyeluruh tentang masalah haid. Tapi setidaknya kita mulai memahami darah haid ada hitam, merah, kuning, kelau, kental, encer, bau atau tidak bau. Karena kalau kita nggak paham, kuning dikira kan itu lebih suci, padahal belum. Ini orang keluar darah nih 5 hari merah, kemudian 5 hari lagi kuning, hanya 10 hari ya haid semua, karena masih di bawah 15 hari. Tapi kalau keluar merah, kuning, merah 5 hari, kuning 3 hari, keluar lagi merah lagi, maka yang dihitung adalah yang qawi yang pertama. Kalau melebihi daripada 15 hari, sulit memang bab kayak gini, angel. Surah apa pengalaman lah. Tapi penting kita untuk memahami. Ini baru sedikit yang saya untuk pancingan saja. Karena itu hukumnya orang yang namanya mu'tadah beda lagi. Mu'tadah ki wong sing biasa harian. Ya seumur wis 40, ada wis pirang-pirang kal bulan, karena mu'tadah wong sing wis biasa. Wong sing wis biasa ki kok kayaknya kudu beda malih kok. Siapa bisa jadi begini, orang yang haid biasanya saya normal haidnya 6 hari gal bulan 6 hari, saya mesti minum pil kabeh ngamprak beli karuan anak mesti kayak gue. Itu hukumnya bukan hukumnya orang yang mutadaah, orang yang biasa haid. Takoni ingat beli haid lagi mulai jam pira tanggal pira lah, makanya wong wadon sing teliti tok tanggalane iki luweri karo jamnya ditulis. Sekarang banyak orang yang harga karuan hanya gara-gara karena akibat mengkonsumsi pil KB atau suntik yang seharusnya kita normal kadang tidak normal, dan ini kesulitan. Makanya orang yang mu'tadah ini harus punya catatan di kalender khusus. Ketika keluar hari apa, jam pira metune, bokat bae engko metu ora karuan. Kudu inget bulan ini pira lah, iya masalahnya. Warnanya bagaimana dan berapa hari, dan keluarnya melewati 15 hari atau tidak, dan kapan mandinya. Kita masalahnya mungkin contoh gampangannya. Orang yang biasa normal haidnya 6 hari tiap bulan, maka kan otomatis setelah 6 hari mandi, setelah 6 hari mandi. Ternyata di bulan yang keempat kok 6 hari nggak berhenti, masih haid lancar, kan nggak mandi. Setelah 15 hari ditunggu, ternyata nggak berhenti juga, masih lanjut. Di 15 hari wajib mandi. Pas di bulan kelima keluar lagi di tanggal 6, ternyata nggak berhenti, lanjut, langsung wajib mandi, nggak harus nunggu 15 hari. Ini urusannya mau tadah, langsung wajib sholat. Kita pahamnya betul haid wis durung 15 mana masih haid bae, padahal itu bukan. Itu jadi besar seperti tadi ya, bulan kelimanya kalau 6 hari itu
ternyata masih lanjut, langsung mandi. Kenapa? Ini pasti kayak kemarin, pasti bablas. Iya, dimasalahkan. Kemudian kita lanjut dalam bab nifas. An-nifas wadam al-kharij akibal wiladah. Kita singkat, tapi masalah bab haid nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di sesi pertanyaan lah. Fal khariju mal wilada au qablahu la yusamma nifasan. Nifas itu adalah darah yang keluarnya setelah haid, setelah melahirkan. Jadi kalau misalkan darah yang berbarengan dengan bayi atau sebelum bayi keluar darah, itu bukan nifas. Sebelum bayi keluar kok sudah keluar darah, itu bukan nifas. Atau darah yang berbarengan dengan badannya bayi, itu bukan darah nifas. Darah nifas setelah bayi keluar. Ini anak kibal wiladah. Jadi kalau bersamaan dengan melahirkan atau sebelum melahirkan, la yusamma nifasan. Lah, maka disamakan dengan bab nifas dengan melahirkan bayi ketika keluarnya bukan bayi tapi masih berbentuk yang namanya ulqah atau darah kental, keguguran, keluron, tapi keluronnya sih masih prematur banget lah, baru umpama 1 bulan atau 2 bulan. Ini masuk di sini karena wa mithlul wiladah ilqa'u ulqah. Ketika keluarannya mengeluarkan darah, setelah keluar darah itu nifas masuk. Artinya tidak harus berbentuk bayi hidup sablondong butuh ananda secara sikil ada matanya, enggak. Walaupun masih berbentuk darah kental, yang darah kental, semua itu dari mani awalnya, dan daging sakepel si are mudghah. Biasanya wis umur 4 bulan lah ya. Kalau 4 bulan mungkin wis rada berbentuk daging mudghah. Setelah keluar mudghah ini juga sama. Ini yang jadi banyak pertanyaan di beberapa teman-teman kita, karena nifas ini keluarnya kan lahiran, gimana dengan operasi lagi ya? Iya, sesar. Operasi kan disesar, dibedah, bayinya keluar dulu si kelamin, dicukur si weteng, maka tetap secara hukumnya tetap wiladah. Itu lahiran dan darahnya setelah itu tetap nifas. Karena tidak mungkin kalau bayinya belum diambil akan keluar itu darah. Keluarnya karena si bayi diambil. Artinya apa? Dalam hal ini tidak harus dengan lahiran yang secara normal, tapi andai kata dengan secara dioperasi pun, kemudian setelah diambil bayinya itu tetap keluar darah sama. Istri saya pernah operasi itu yang anak ketiga itu diambil cesar, setelahnya biasa kayak wong kayak wongnya nipas, nanti keluar nipas, keluar darah biasa. Dan memang umumnya adalah 40 hari, nanti maksimal adalah 60 hari ini. Kemudian yang terakhir ini biar lebih cepat atau mesti kita nggak apa-apa, karena kita nggak perlu banyak materi. Ini yang terakhir istihadah. Suara Papa wis. Istihadah ini adalah darah yang bukan haid, bukan nifas, darahnya karena penyakit. Maka kalau umpama kita mengetahui minimal darah haid adalah yaumun walailatun, sehari semalam, seorang perempuan kalau keluar darah haid hanya 15 jam atau keluarnya hanya setengah hari, berarti bukan darah haid. Kalau keluar darahnya melebihi daripada 15 hari, maka di situ ada darah istihadahnya. Istihadah kategorinya darah penyakit ilah, itu darah penyakit. Keluarnya adna rahimil mar'ah, dari bawahnya rahim perempuan. Iki lah,
atau keluar darah dari seorang perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun istihadah masuk, atau perempuan yang sudah luas head ke wong wadon sing wis umur tua lah, biasanya pira biasanya 55 atau 60-an umumnya pira wong wadon orang head wis mandek 50 apa 50 berhenti menopause lah istilahnya. Kalau sudah menopause, sudah nggak head lagi, tahun depan ternyata keluar, itu maksudnya istihadah. Karena istihadah tidak harus hubungannya dengan head dan nifas, keluar dari orang yang belum waktunya head atau dari orang yang memang wis tua, wis mandek aslinya. Secara ilmu kedokteran pun kamu sudah nggak head lagi. Kalau keluar head itu berarti bukan head. Darahnya darah istihadah masuknya, As-Saghirah dan Aisyah itu masuknya. Suatu perbedaan yang sangat mencolok, istihadah wajib sholat, wajib berwudu setiap waktu, wajib mandi setiap waktu, wajib membersihkan darahnya setiap waktu, wajib nyumpel setiap mau sholat, wajib diblebet setiap mau sholat. Berapa ini temen? Berapa gue? Sedikit sampai ke berapa ini pol? Ngumat gue. Dan prakteknya harus setelah masuk ke sholat. Jadi lamun mau istihadah pan sholat duhur yang kok bebersih ngenteni tes duhur wis maju waktu adus sumpel, tes disumpel diblebet, tes blebet nembe wudu, tes wudu gagian sholat aja nunggu kongkok. Jadi kayak modelnya wong beser ngentut, beser nguyuh, salisul baol, itu harus prakteknya seperti itu dan dilakukan setiap sholat. Orang mau aku durung batal ini belum bisa tetap mau mancing asar kudu apa maning, adus maning, sumpel maning, diblebet maning, wudu maning, sholat secepatnya. Ini untuk istihadah. Dan ini dilakukan setiap waktu. Bagaimana kalau kita nggak paham coba seperti ini? Ngeri. Pada asal wudhu sembahyang, yang dari ustaz itu wajib asal wudhu sembahyang. Jalan kiainya, mau istihadah sembahyang. Sebenarnya aku wudhu sembahyang. Orang adus orang nyumpel. Ini kan juga salah. Maka hal yang semacam ini kita harus memberikan pendidikan ini kepada keluarga kita yang perempuan, baik itu istri kita sendiri atau anak perempuan. Dari sini saya memberikan waktu, barangkali ada hal-hal yang mau dipertanyakan, baik yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan atau di luar materi pada malam hari ini. Barangkali saya bisa menjawab, tak jawab, kalau nggak bisa ya utang lah, apa PR. Monggo. Oke, biasa. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Istri pakai. Sampun, mending ora rane ora. Sisi yang pakai. Wis mending sepayo rane. Kenapa beli? Kau bayar apa be? Dah kepala be berarti ya. Ya, tangan pakai. Istri saya, kalau saya kan nggak head pakai itu kan larang deh. Ya istri saya itu kan head ya. Biasanya kan kalau head itu dalam hukum satu hari, ya betul, satu hari, Satu malam. satu hari, bahkan sampai 15 hari. Ya. Itu maksimalnya ya Pak Kiai. Ya. Yang saya tanyakan ini Pak Kiai ya, istri saya terkadang itu cara mandinya gitu ya, kan minimal kan keserotan ya, ada tetes lah. Dan saya tanyakan ini istri saya ini haid ya, sehari kadang-kadang ya udah biasa haid gitu ya,
ada head 1 hari ya, kayak tadi terangkannya gitu ya. Nah ini sampai 15. Nah ini bagaimana caranya mensucikan kalau 1 hari head terus dihitung beberapa hari ada head lagi terus sampai 15. Apakah itu head mandinya itu boleh enggak? Oke, kalau mandinya nanti nunggu sampai 15 hari aja gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah ini pertanyaan itu karena masalah head dan ini masalah kita pribadi sendiri Pak Kiai ya masalah sholat ya. Sholat itu kan hukumnya wajib. Nah kita ini dalam keadaan di rumah sakit dirawat itu Pak Kiai ya. Di rumah sakit itu kan kita sekarang kan ini ada mungkin ada yang sudah pernah kan di rumah sakit kan itu kencingnya itu di selang gitu ya. Nah pas kita kan itu kan Pak Kiai ya itu kan harus kita kan wajib sholat kan 5 waktu. Nah ini kan pakai tayamum kan boleh pakai tayamum karena itu adalah merupakan penyakit itu Pak Kiai ya. Jadi kan gimana cara kita untuk melakukan sholat karena sudah waktunya waktu sholat seperti zuhur, asar sampai seterusnya ya. Itu saja yang saya tanyakan Pak Kiai. Dan satu lagi nih yang terakhir Pak Kiai, saya ini kan biasa orang yang biasa sholat berjamaah ya tiba-tiba itu ya dikenai penyakit ataupun ya sebagaimana di seberang kali atau kali ini kebanjiran, itu bagaimana, itu hukumnya gimana Pak Kiai kalau kita tidak sholat? Apakah kita termasuk sudah berjamaah apa tidak? Itu saja Pak Kiai yang saya sampaikan, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajal, wong sarwakan sama ini harus dibahas di sini pasti kamu pik. Aku ya saja kayak budak kesini, budak. Cuma kira-kira kayak kira-kira. Kami ini bah Kiai, ini bawa wadone, kalau kan bubar. Soalnya aslinya mau pertama ke harus mulak ya. Cuma kayak sini maksud dia. Bener beli kamu pik. Sini maksud ya sebenarnya. Cuma karena bahasanya kurang-kurang jadi mulak akhirnya. Mulak lah maksudnya kan. Istilah kang kopi kan ya bojone berarti kan biasa head ya. Wis biasa. Sebenarnya mau terang mau. Wong kan wis biasa head. Biasanya head umpamane 6 dina. Mandeg 6 dina, mandeg. Tiba-tiba iku bulan 1 6 dina. Teratur awale bulan loro yang 6 dina. Bulan telu yang 6 dina. Ning pas bulan 4 6 dina mandeg bener mandeg. Tapi kok ini tanggal 10 nongol maning lah, nongol kedua nih lamun dihitung karo sing pertama berarti berapa dina kamu pik? 15 dina. Artinya ngene, lamun bisa 6 dina 6 telu mandeknya cuma 3 dina berarti pira? Sangat telu mutu maning 3 dina ya semuanya head, semuanya terhitung head. Nah kalau yang tadi pertama mungkin karena kemarin itu istilahnya 6 dina biasa mandek, memang mandek di bulan keempat ya mandi akhirnya kan dikira kan mandek pada bulan ini akhirnya adus. Ternyata setelah 3 hari keluar darah lagi. Lah kalau keluar darah lagi dihitung nanti awal sampai akhir ternyata masih di bawah 15 hari, maka semuanya terhitung haid. Semuanya. Tapi kalau yang keduanya sedibablas sampai lama dihitung kok melewati 15 hari untuk putaran yang pertama tadi di bulan 4 berarti 15 yang dihitung. Itu baru satu putaran namanya daur, cara istilah bahasanya daur. Tapi kalau bulan 5 kok keluar lagi sama tanggal 6 berhenti langsung mandi, nggak usah nunggu-nunggu, pasti kayak bulan ini ngaprak ngaco. Jadi mandinya untuk bulan 5 nggak harus nunggu 15 hari 6 dina praga langsung ya. Karena ini dijamin saya pasti kayak kemarin dan sholat akhirnya kan apa
Ini pasti kayak kemarin lagi. Karena sudah ada usaha nih putaran yang kedua. Mungkin gue sudah masuk kamu Bek. Kira-kira kayak gue, aku sudah dipahami aku gue. Maksudnya ya sedang anda kadang mandi gitu ya, terus sholat, pas habis sholat tuh lagi gitu. Iya kalau semuanya, bagus sedang dia sekarangnya head putus. Ketika kita orang ngerti, karena berhenti darah, maka akhirnya kan sholat. Ternyata kok dihitung KB, ya masih ada 15 dina, semua yang terhitung head, berarti yang kemarin saya sholat ya nggak sah mulai betul. Cuma kan tidak berdosa, karena kita masih mengira dikira head. Langsung duduk. Takon baik kapan mandek games kayak bumpet gue. Terus meror apa kamu Bek? Sakit. Selang. Walaupun tayamum, ini kalau selangnya masuk ke dalam perut ya nggak bisa. Tapi kan kita wajib sholat ini. Karena ukuran sholat bukan ukuran fisik, ukurannya akal. Walaupun kita lumpuh sekalipun nggak bisa gerak apapun, sama otaknya masih waras, masih wajib sholat. Kiai mulang bisa, pas kiai ngatang-ngatang selang kabeh tapi bisa wala kaya. Sing deweken diulang dipraktekna kang elan, tapi ketika mulang ya kudu sampai nak kena hukum. Kenapa? Bayangkan selang masuk ke bagian hidung, mandi di bagian waduk, kotor najis penempel. Selang manjin kelamin, uyu anjuk manan ana wadae. Pan wudu ping pirang atus tetap sembahyang kan nggak najis. Satu sisi wajib kita melepas juga nggak bebas karena memang aturan dokter nggak bisa kabeh dewek. Satu sisi kita wajib sholat, maka secara hukum kayak sholatnya orang sing faqidut tahuro ini, kayak sholatnya orang yang mau wudhu nggak punya air, mau tayamum nggak ada debu, kayak wong ning dhuwur pesawat umpama sudah masuknya waktu subuh silakan yang mau sholat subuh pantai pan ngawudu udah kape ben patut selangnya banyu kayak gitu tes nih pesawat jalan kan wudhu priben pantai yamung langkat dulu ya wes kasih apa sholat kan dihormati waktu. Maka kita melakukan sholat dalam keadaan yang seperti itu sebisanya, tapi nanti ketika kita sembuh kita wajib mengkodok. Terus untuk apa? Orang kadang sembahyang wajib dikodok, ya nggak dosa intinya tetap. Intinya kita gugur dosa meninggalkan sholat maksudnya. Sing waras sudah sering meninggal. Ya apa enggak? Waras sudah sering meninggal nak. Nah ini hukum. Jadi ribon. Secara dan kita artinya tetap sholat, tapi nanti kalau udah sembuh ya dikodok lagi. Kodok lagi. Cuma istilahnya kita nggak berdosa. Iya. Karena kita sudah ada maghrib bisa mengingat kita. Ya sholat akhirnya. Sama orang yang di penjara minta keluar nggak boleh keluar, mau wudhu WC-nya apa tempat wudhu ini jabah, pak tayamum di rumah kan nggak ada tayamum, sholat kudu sembahyang, itu sembahyang dalam keadaan nggak suci, intinya gugur dosanya. Tapi nanti ketika dia ada kesempatan ya wajib mengkodok. Yang ketiga kenapa? Oh kamu baik Banjir. Biasa sholat jamaah Kiai. aku belum paham sama teman kayak maksud apa mana kayak coba mau jamaah kali banjir maksudnya coba Biasa jamaah. Karena beli biasa jamaah. Sholat jamaah terus jamaah Kiai kali banjir. Apakah sholat akan itu jamaah? maksudnya pas lagi sembahyang jamaah Biasanya jamaah. Pengen jamaah, ada terhalang. ya Apakah sholat dewekan tadi itu jamaah apa orang? ya dewekan orang enak kok
ada kurang kan belum usah sholat ya nggak apa-apa. Ya hitungannya tetap sholat DWK, namanya jamaah itu ya minimal anak makmum siji apa. Masa sholat DWK. Maka yang lainnya barangkali Mas Adam kok. Mau disampaikan nih Kang Kiai mengenai masalah pribadi kula nggih. Pribadi kula, istri kula kan sampun monopos. 3 bulan, 4 bulan kemudian kan men malih. Pak men Pak, kita lebih sholat, Kiai. Mau kan kulat keterangannya mirengnya kan berarti lamun wis monopos terus kan boten men 3 bulan 4 bulan boten men. Nah, kemudian men malih niku kan sakit sholat itu langsung boten kan Kiai. Tetap sholat ada syahadah mancing. Makanya untuk menentukan itu istihadah atau haid, maka kita periksa ke dokter. Kalau suara dokter kita diterima secara hukum. Kalau dari dokter itu sudah berarti haid, Pak. Ini istri Bapak sudah nggak haid lagi, mungkin berdasarkan segala macam hal atau umur atau yang lainnya. Wis mandeg, ternyata kok keluar lagi, maka bisa terhitung sebagai istihadah. Ya berarti kudu sholat. Istihadah memang wajib sholat, wajib. Sama mau. Istrinya kamu men bisa sholat ya. Kecuali masih umur 40. Kan anak, oke, umur 40 tahun. Sholat. Gara-gara anaknya pengen arang, akhirnya nginum pil kabeh. Suntik, tulung wulan suci, haid maning. Ya tetap hadar bete karena umurnya masih samono. Karena aqallu tuhri 15 hari atau khamsata asar, tapi kalau wa aksaru tuhri ialah haddalahu, enggak ada hitungannya. Minimal masa suci ada 15 hari, tapi maksimal suci enggak ada batasan. Jadi maksudnya bagaimana? Uang sekian head 6 hari, ternyata setelah 15 hari suci kok keluar darah, itu darah yang kedua, head lagi. Itu karena minimal masa suci adalah 15 hari. Tapi kalau maksimalnya sekarang aku head 3 tahun orang head metu maning ya head maning kalau memang belum waktunya masa umur Aisyah atau masa putus haid. Niku Pak Haji monopos ya Pak. nyambung betul Pak Haji. Oke. Ya kalau wajib haid, kalau wajib sholat tadi mau bahasannya wong istihadah wajib adu setiap pan sholat, tapi sama-sama menjing waktu wajib disumpel, wajib dibersihi, wajib dibleben, toli, gagian wudhu, gagian sholat, urusan ngenteni enggak engkau prakteknya engkau asal kayak kemarin maghrib ya kemarin setiap waktu sholat, dan harus setelah masuknya waktu sholat. Ini penting banget ke sampai pergi bojo dewek Anak wadon secara umum wong wadon asal metu gede mulai haid semua. Nggih bener. Secara umum belak-belakan. Nggih bener. Ya kula bakal memperdalam kayaknya bojo niku yang ngerti pada. Cuma kan mending bisa takon bedane. Kula pernah mempelajari, tapi bojo kula ora. Bahkan wong wadon kayak sing duwene ora ngerti, aku ngerti. Tapi mendingnya bisa takon. Iki dikirane istihadah ternyata dikirane haid padahal istihadah wajib sholat sing dimasalahkan iki. Maka kita berarti wajib mengkodok iki yang dimasalahkan. Monggo di sana yang lain. Enggak. Berarti lamun niku lamun normal haid sholat kan gugur, tapi puasa untuk setelah suci apakah wajib dikodok apakah tidak? Kalau puasa wajib dikodok apakah tidak? Oke. Puasa tadi dikodok ya, Oke. Hari puasa hitungannya tahunan. Jadi wajib kodok. Wong haid kan nggak boleh puasa. Kodok ada pur gemblung. Hari sholat bonus lah. Orang usah sebenarnya sholat kudu kodok itu galuan kodok terus.
karena putaran sholat sih tiap hari. Ini kan kadang-kadang aku alasan orang puasa mau ini lagi halangan lagi head, utang kita beli, bayar ngomong, gemblung. Maka paling abot itu lalu sampai petu puasa maning durung bayar, iku kudu gantine ya. Lamun wong wadon kayak kowe ya memerdekakan budak wis langka amu sitina masakin awe mangan wong sawidang. Bayangkan kalau satu hari lalu per waktu 5 waktu riben beras orang duwe bayar beras emong bayar utang emong sampai puasa manis satu gue paling abot. Makanya wong wadon sing wis biasa nglakoni puasa-puasa sunasi diniati kanggo bayar. Karena wong sing normal galulan pasti wong wadon dia utang pasti puasa. Lamun sing haid normal pasti ana utangnya. Karena tiap bulan wis tamuku pasti tekan galulan. Lamun sing normal pasti ana utangnya buat belum dina, bu seminggu. Lah supaya ora beban berat Hari puasa sunnah. kok puasa Arafah sekalian karo diniati kodok upamane apa ning bulan Suro apa ning bulan Rejab sing biasa akeh wong pada puasa sunnah kan sekalian karo diniati bayar utang. Boro-boro wajib. Lah gue maning sih gak kuat. Memang kenyataan. Karena penting ada ngaji lah jadi ngertos ya, Bu. Yang penting dia sing rokaken iki kan pada robo. Robo beli ke wong. Wah. Ya. Ulah. Hari kayak pula kan tugasnya menyampaikan hukum, menyampaikan lingkungan, pengajian. Kemudian sampai wis paham, wis ngerti, beli lakoni ya wayahe. Artinya kula bisa maksa kudu ya tetap serah yang penting sudah disampaikan sebuah keilmuan tentang hukum. Tapi anak kan kiai wonge dikrone ustaz kanggone kedoya kita punten obrol-obrol kudu bari minum coba. Anjir rasanya. Uang anak kene beli. Kedoya minum baru obat coba. Bulan puasa. Betul. Kayak sing salah sing digeron apa sing gerone? Sing salah. Sampeyan nyalahaken kae sing salah sing geron apa sing digerone? Sing geron. Iya, bukan yang sama gerone mau. Ya iya. Sing salah apa sok? Sing geron apa sing digerone? Sing geron. Dia coba ada beli nih kayaknya jalan serang tuh anak kan di drone ustad namanya ketu sarung obrol kudut bareng minum coba Ya enak orang seger. puasa kan kumune aja oleh ana ngobrol iya cuma ngobrol awal kudut bareng minum Nah, kowe kudune lingkungane sing maju ning penguasa desa itu dalam hal ini adalah Bapak Kubu. Harus sing larang bahasanya kayak kita ya dianggap. pokoknya kalau bel Hari Kubu tak bagaimana ning kantor bagian karena dua kekuasaan layak punya hak untuk mengeluarkan aturan. Nah, ya paling tugasnya cuma nyampe kentok, tapi belum bisa nentok tapi hari Kubu bisa. Beda, ulatul umur, kalau untuk amr hari Kubu tanggung kuasa. Kayak bahkan menteri-menteri sejenis tak harus paling musyawarah tok, tapi orang bisa nentukan lingkungan kuduna sing mengusulkan. Artinya dampaknya manfaat karo mudaratnya gede. Coba sekian umpamane jam setengah 1 wis moni nembe panturu.
ganggu lah. Ya, pada ganggu ya. Oke, namanya beres tadarus tentu berapa Repot masuk di tanggal botan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa karimina dhufri maulana Muhammad Basalna barak wa ta'ala wa lisadatina syabar rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufatih rabba wa ya musaqib wa asbab wa ya muqallib wal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya ghiyatan mustaqifin abitha ya wa yaqdah hajatina wa yasir umurana wa hasil maqasidina fi umuri dunya wa din. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wa fi dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dunyana wa wasih lana fi darina wa madrasatina al-falah wa barik lana fi arzaqina wa madrasatina al-falah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjana wa auladana wa talamidana wa man hadara fi hadzal majlis min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli jannah wa taj'alna wa iyyakum min ahli jahli wa syarri wa dhaif wa alinna Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli wa ta'ala wa taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal masiyah. Tawakkalna ilaika ya rabbana wa fawadna amrana ilaika ya fattahu ya wahhab ya basit. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.